3 tips buat kalian yang lagi belajar color grading di DaVinci Resolve. Tips ini akan sangat diuntungkan buat kalian yang lagi belajar ataupun yang sudah lagi working on color grading in DaVinci Resolve, karena tips yang bakal gue kasih tahu sangat berfungsi, bermanfaat buat kalian yang lagi color grading di DaVinci Resolve. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu version. Version di DaVinci Resolve di color patch itu ada di bagian clip, dan kemudian kalian di clip yang kalian sedang gunakan ini, yang lagi working ini, kalian bisa klik kanan, terus kemudian ada local version dan create new version. Version ini ditujukan untuk memberikan keleluasan bagi user DaVinci Resolve yang saat color grading itu bisa membuat versi 1, 2, 3 dan seterusnya. Versi ini akan menguntungkan buat kalian yang punya tujuan untuk color grading dalam satu shot tapi beda look. Misalkan di versi yang pertama looknya teal and orange, versi yang kedua green and blue, versi yang ketiga dan seterusnya. Dan itu sangat berguna buat kalian juga yang mungkin punya revisi-revisi dari klien kalian, dan ini adalah salah satu solusinya. Ketika kalian udah local version, kita langsung aja bikin create new version, langsung version kedua, langsung oke. Dan di sini kita bisa lihat ada dua tumpuk version yang pertama dan version yang kedua. Nah, di version yang pertama ini misalkan kita skinnya kita matikan jadi gelap, kemudian kita balik lagi ke version yang pertama, dan ini skinnya masih nyala lagi. Jadi semua itu kita bisa lakukan tanpa perlu menambah klip di timeline kalian. Jadi kalian nggak perlu duplicate kayak gini untuk bikin versi color grading yang kedua atau yang ketiga gitu loh. Terus kalian bikin nge-stuck gitu klipnya sampai kayak gini gitu kan, nggak mungkin gitu. Dan tentunya dengan version ini kalian akan bisa melihat image wipe out dengan versi 1 dan versi yang kedua. Dan kalian bisa lihat yang versi yang kedua ini yang tadi kita udah matiin skinnya, dan versi 1 yang masih skinnya kita nyalain. Yang kedua, show skin indicator. Ketika kalian mau color grading, kalian pengen mempertahankan di bagian warna kulitnya. Kita udah seleksi di sini di bagian warna kulitnya dan semuanya sudah dapat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan warna kulit yang pas, sebelumnya seperti ini, kita akan pengen adjust agar warna kulitnya tidak shifting ataupun ya masih aman gitu ya, warnanya nggak warna aneh gitu lah. Nah, untuk mendapatkan warna yang tidak aneh seperti itu, kita akan perlu bantuan dengan vector scope tersebut. Kita bisa klik poin ini, kemudian show skin indicator. Di show skin indicator ini akan terlihat garis lurus yang dimana adalah indikator kulit dari manusia yang universal. Kita bisa langsung balik lagi ke skin ini dan kita balik lagi ke saat qualifier. Nah, kita bisa lihat bahwa natural dari skin yang sudah kita seleksi itu menunjukkan hampir mirip selaras dengan skin tone indikator. Andai kata mungkin agak shifting ke arah ungu, mungkin merah seperti ini, akan terlihat bahwa lari dari skin indikator ini. Atau mungkin agak kekuningan. Permasalahannya biasanya kalau skin indikator ini antara agak kekuningan ataupun agak kemerahan. Kita lihat, nah ini agak kekuningan ya, kurang pas, dan yang paling pas adalah yang sebelumnya ini, kayak gini. Yang ketiga, note timeline versus note clip. Di saat kalian color grading, kalian akan menemukan page note, dan di sini juga ada tulisan clip dan tulisan timeline. Apa bedanya? Ketika kalian menggunakan clip ini, berarti semua yang kalian bikin note dan semua yang kalian adjust color gradingnya akan berdampak pada satu klip, bukan keseluruhan klip. Sementara mungkin kalian bisa nebak, kalau kita pakai timeline, dia akan merubah ke semua video yang ada di timeline ini. Ini semua klip yang ada di bawah sini adalah semua klip yang sudah dimasukkan ke dalam timeline. Dan ketika kita mematikan, misalkan ini gue matiin semuanya gitu ya, gue matiin. Terus kemudian di timeline ini karena gue sempat bikin, itu ada CST dari Silok 2 ke White Gamut, kemudian White Gamut ke Rec7 Online. Nah, kemudian ini kita nyalain, dan bisa terlihat bahwa klip ini itu langsung ikut dengan transform ini. Lalu kalau kita ke klip sebelah, kita bisa lihat juga bahwa yang tadinya yang di klip ini kan karenanya masih nyala, gitu kan. Kemudian timelinenya sini kita nyalain lagi, jadi berdampak juga. Dan semua ini akan berdampak ke seluruh klip. Sangat berguna buat kalian yang pengen cepat langsung pindahin dari log gamma ke Rec7 Online tanpa perlu masukin CST ke masing-masing klip. Jadi kalian langsung bikin aja timeline, terus bikin dua note kayak gini, dan kalian langsung transform dari log gamma ke Rec7 Online, dan setiap video yang kalian masukin langsung akan transform ke Rec7 Online.
Buat kalian yang masih bingung soal DaVinci Resolve, langsung aja tanya di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen free footage untuk kalian belajar color grading, langsung aja mampir ke Instagram gue di @torikprobing dan komen di salah satu reels, dan footage akan langsung masuk ke DM kalian. Gue juga open private class buat DaVinci Resolve, offline atau online. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bio di YouTube ataupun di Instagram. Dan gue juga jualan power grade sebetulnya. Dan sampai berjumpa lagi di video tips DaVinci Resolve yang selanjutnya.